Bayangin, hari biasa kalian sebagai driver ojek online berubah menjadi mimpi buruk saat nemuin bebong dalam paket yang baru aja kalian antar. Ini dia kisah nyata yang terjadi di Medan pada bulan Mei 2025. Jadi ini kasus masih fresh banget ya. Kejadiannya tepat pada tanggal 8 Mei 2025. Di pagi hari, Muhammad Yusuf Ansari, driver ojek online berusia 35 tahun, menerima pesanan pengiriman paket melalui aplikasi. Pengirim ini bernama Rudi. Dia tuh menunggu di dekat SPBU Simpang Jalan Bilal, Medan Timur. Yusuf tiba di lokasi dan bertemu sepasang muda-mudi. Tanpa banyak bicara, mereka menyerahkan tas hitam yang menurut aplikasi berisi pakaian dan makanan. Gak ada yang mencurigakan. Yusuf pun melanjutkan perjalanan ke alamat tujuan di kawasan Jalan Ampera 3 dekat Masjid Jamik. Setibanya di lokasi, Yusuf gak menemukan penerima bernama Putri. Dia mencoba menghubungi nomor pengirim, tapi nomor tersebut udah gak aktif. Penasaran dan curiga, Yusuf bersama beberapa warga akhirnya membuka tas hitam itu. Apa yang mereka temuin membuat semua orang terkejut. Di dalam tas terbungkus kain dan sajadah. Di situ ada terbaring bebong yang udah tiada. Secarik surat terselip di dalamnya, meminta agar bebong tersebut diserahkan kepada marbot masjid untuk dikebumikan. Warga langsung menghubungi pihak berwajib. Penemuan ini menggegerkan seluruh kota Medan. Polisi bergerak cepat. Tim Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan Polsek Medan langsung menelusuri jejak digital dari aplikasi ojek online. Meski menggunakan nama samaran, data digital nggak pernah berbohong. Tim investigasi mengumpulkan bukti, rekaman CCTV di sekitar SPBU, data aplikasi, dan keterangan Muhammad Yusuf Ansari tentang ciri-ciri pengirim paket. Polisi juga memeriksa isi surat yang ditemukan bersama bebong tersebut. Penelusuran mengarah ke kawasan Barak Tambunan Sicanang, Kecamatan Medan Belawang, daerah yang dikenal sebagai kantong kemiskinan dan lokalisasi ehem-ehem. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak berwajib berhasil mengidentifikasi pelaku. Pada tanggal 9 Mei 2025, pagi harinya, tim kepolisian mengepung sebuah indekos di Jalan Selebes Gang 7 Medan Belawang. 2 orang diamankan tanpa perlawanan. Mereka adalah Reynaldi dan Natsma Hamida. Yang mengejutkan, keduanya ternyata kakak adik. Kala itu, Reynaldi berusia 24 tahun, sementara Natsma berusia 21 tahun. Reynaldi dan Natsma berasal dari keluarga sederhana di luar kota Medan. Tekanan ekonomi dan lingkungan sosial yang keras mewarnai kehidupan mereka sejak kecil. Setelah dewasa, Natsma merantau ke Medan dan tinggal di kawasan kumuh Barak Tambunan. Di sana dia bekerja sebagai pekerja kupu-kupu malam untuk bertahan hidup. Reynaldi sang kakak gak tinggal bersama Natsma, namun dia sering mengunjungi adiknya. Kunjungan-kunjungan ini berkembang menjadi hubungan terlarang. Mereka menjalin hubungan ehem-ehem berulang kali di tempat tinggal Natsma. Hubungan ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya pada Januari 2025, Natsma tektung. Karena keterbatasan ekonomi dan rasa malu, dia nggak pernah memeriksakannya ke dokter. Natsma menyembunyikan aibnya dari tetangga dan kenalan. Pada tanggal 3 Mei 2025, Natsma sendirian di kamar sempit Barak Tambunan dan dia akhirnya mengeluarkan sang bebong secara nggak normal. Tanpa bantuan medis, tanpa pendamping, dia mengeluarkannya dan membersihkan bebongnya sendiri. Kondisinya lemah karena nggak normal, namun Natsma berusaha merawatnya sebisa mungkin dengan keterbatasan yang ada. 4 hari berlalu, kondisi memburuk. Natsma panik melihat bebongnya sakit. Bersama temannya Ayu, dia membawanya ke Rumah Sakit Delima Simpang Martubung pada tanggal 7 Mei 2025. Dokter menyatakan kekurangan gizi dan menyarankan rujukan ke RS Pringadi Medan. Namun Natsma menolak rujukan. Dia nggak memiliki data kependudukan resmi dan takut dengan biaya rumah sakit yang nggak sanggup dibayarnya. Malam itu sekitar pukul 11 malam, bebong tersebut tiada. Natsma menangis histeris. Dia menghubungi Reynaldi meminta bantuan. Keduanya panik, bingung harus berbuat apa. Mereka nggak memiliki uang untuk pemakaman. Nggak punya data kependudukan untuk mengurus prosedur formal, dan yang paling menakutkan bagi mereka, takut hubungan itu terbongkar. Setelah berdiskusi, Reynaldi mengusulkan rencana nekat. Mereka akan mengirimnya ke masjid menggunakan jasa ojek online. Harapannya marbot masjid akan menemukannya dan menguburnya tanpa mengetahui asal-usulnya. Mereka mencari masjid yang dekat area pemakaman melalui Google Maps dan memilih Masjid Jamik di Jalan Ampera 3, Medan Timur. Reynaldi menulis surat permintaan agar dimakamkan tanpa mencantumkan identitas mereka. Dini hari 8 Mei 2025, sekitar pukul 6 pagi, Natsma dan Reynaldi keluar dari hotel tempat mereka bermalam.
Mereka menunggu di pinggir jalan dekat SPBU Simpang Jalan Bilal. Tubuh Bebongnya dibungkus kain, dimasukkan ke dalam tas hitam bersama dengan secarik surat. Reynaldi memesan layanan Gosen melalui aplikasi ojek online dengan identitas palsu. Dia menggunakan nama Rudi sebagai pengirim, sedangkan penerima, Putri, sebenarnya adalah akun milik Natsma. Saat driver Muhammad Yusuf Ansari tiba, mereka menyerahkan tas hitam tersebut. Setelah itu, keduanya pergi meninggalkan lokasi dengan angkutan kota. Mereka nggak tahu bahwa tindakan mereka akan terbongkar hanya dalam hitungan jam. Di ruang interogasi Polrestabes Medan, Reynaldi dan Natsma akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Natsma mengakui di antara isak tangisnya bahwa dia takut dan malu. Dia nggak punya uang untuk pemakaman. Reynaldi mengakui hubungan terlarang mereka dengan kepala tertunduk. Mereka tahu ini salah, tapi nggak bisa menghentikannya. Pihak berwenang akhirnya menjerat Reynaldi dan Natsma dengan pasal berlapis maksimal 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Nah, untuk kasus yang kedua nggak kalah mirisnya juga nih, masih seputar kasus yang sama. Kisah ini berawal di kawasan perdesaan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Di sana berdiri sebuah rumah sederhana milik keluarga KH dan R. Rumah ini hanya memiliki satu kamar tidur tanpa sekat. Disinilah seluruh anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Mereka tidur bersama dalam satu ruangan. KH pemuda berusia 21 tahun dan adik perempuannya R yang masih 16 tahun tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi. Keluarga mereka hidup serba kekurangan, gak ada hal mencolok dari luar. Mereka tampak seperti keluarga biasa di mata tetangga. Namun di balik keterbatasan ruang dan minimnya privasi, sebuah hubungan terlarang berkembang. Kondisi rumah dengan satu kamar menjadi faktor kunci. Gak ada batasan jelas antara area pribadi satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Semuanya berbagi ruang yang sama untuk tidur, berganti pakaian, bahkan untuk urusan ehem-ehem. Tahun 2021 menjadi awal mulai tragedi. R yang saat itu masih berusia 14 tahun menjadi korban ehem-ehem KH yang gak terkendali. Semuanya berawal dari kebiasaan berganti pakaian di ruangan yang sama. Suatu hari setelah R selesai mandi dan hendak berganti pakaian, KH membekapnya dari belakang. Dia mengancam akan menghabisi R jika gak menuruti kemauannya. Dalam kondisi takut dan terancam, R gak berani melawan. Setelah kejadian tersebut, KH semakin berani. Dia memanfaatkan setiap kesempatan ketika hanya berdua dengan R, baik di rumah maupun di pondok kebun milik orang tua mereka. Ancaman demi ancaman membuat R selalu menuruti keinginan KH untuk berhubungan ehem-ehem. Hubungan ini berlangsung selama 3 tahun penuh, dari tahun 2021 hingga 2024. Selama periode itu, gak ada seorang pun, bahkan orang tua mereka sendiri, yang mengetahui hubungan terlarang itu. Akibat hubungan yang berulang kali, R mengalami 3 kali tekdung. Tekdung pertama dan kedua berakhir dengan gugur, sedangkan yang ketiga berhasil mengeluarkan laki-laki. Saat R tekdung untuk pertama kalinya, dia masih berusia 15 tahun. Orang tua mereka nggak mengetahui siapa ayahnya. Saat ditanya, R menyebutkan nama pacarnya yang tinggal satu desa sebagai pelaku. Orang tua R yang murka langsung melaporkan pacar R ke polisi atas tuduhan ehem-ehem. Namun setelah dilakukan penyelidikan, gak cukup bukti untuk menjerat pemuda tersebut. Kasus itu akhirnya dihentikan, gak ada yang mencurigai KH sebagai pelaku sebenarnya. Ketika R melahirkan seorang bocil laki-laki, keluarga dan masyarakat sekitar tetap gak mengetahui siapa ayah biologisnya. Orang tua R berusaha menutupi asal-usulnya dari masyarakat. Mereka merawatnya tanpa mengetahui bahwa anak sulung mereka sendiri adalah ayah biologisnya. Maret 2024 menjadi titik balik dalam kasus ini. R mengalami hal yang gak diinginkan pada tekdung yang ketiganya. Orang tua R yang khawatir segera membawa putrinya ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan. Bidan desa yang memeriksa R menyatakan bahwa gadis itu baru aja mengalami hal yang gak biasa. Informasi ini mengejutkan orang tuanya. Mereka langsung mendesak R untuk mengungkapkan siapa yang telah menekdungnya. Awalnya R tetap menuding pacarnya sebagai pelaku, seperti sebelum-sebelumnya. Namun kali ini, tekanan dari berbagai pihak, keluarga, petugas puskesmas, dan pendamping sosial dari Kementerian Sosial membuat R akhirnya mengungkapkan kebenarannya. R mengaku bahwa pelaku sebenarnya adalah kakak kandungnya sendiri, si KH. Pengakuan ini mengguncang seluruh keluarga. Kepala desa yang mengetahui pengakuan tersebut segera melapor ke Polsek Bermani Ulu. Polisi bergerak cepat dan langsung mengamankan KH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, KH nggak mengelak. Dia mengakui seluruh perbuatannya. KH menceritakan bahwa dia telah mengehem-ehem adiknya sendiri sejak tahun 2021
saat R berusia 14 tahun dan hubungan itu berlanjut selama 3 tahun. KH menjelaskan modusnya dengan detail. Dia selalu memanfaatkan situasi ketika hanya berdua dengan R. KH juga mengakui sering mengancamnya agar mau menuruti keinginannya. Polisi juga menemukan fakta bahwa bebong laki-laki yang lahir pada tahun 2022 merupakan hasil hubungan antara KH dan R. Tes DNA mengkonfirmasi bahwa KH adalah ayah biologisnya dari keponakannya sendiri. Setelah pengakuan tersebut, KH ditahan dan dia dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman berat paling berat banget ini ya. Singkatnya itu 5 tahun dan paling lamanya 15 tahun. Kasus ini juga berdampak pada keluarga besar KH dan R, terutama kedua orang tua mereka. Masyarakat desa dan perangkat adat setempat menilai bahwa orang tua KH dan R lalai dalam mendidik. Masyarakat menggelar sidang adat untuk orang tua KH dan R. Mereka dijatuhi sanksi adat berupa cuci kampung, yaitu ritual tolak bala untuk membersihkannya dari malapetaka. Hukuman cambuk menggunakan lidi. Ayahnya menerima lebih dari 10 kali cambukan, sementara ibunya menerima 5 kali cambukan. Mereka diarak keliling kampung sebagai bentuk sanksi sosial dan pembelajaran bagi masyarakat lain. Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong menegaskan bahwa sanksi adat ini bertujuan untuk menciptakan efek jera. Masyarakat berharap tragedi serupa nggak terulang di desa mereka atau di tempat lain. Jaksa menuntut KH dengan hukuman 15 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat 17 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dan 1 bulan kurungan. Nah, untuk kasus yang terakhir nih ya, nggak jauh-jauh beda kok seperti kasus pertama dan kedua. Kasus ini juga pernah terjadi di Bekasi loh. Seperti biasa, hubungannya ya kayak kasus pertama dan kedua. Kayaknya sih mereka melakukan aksi itu saat kedua orang tuanya lah nggak di rumah. Seperti apa sih kisahnya? Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2021 malam hari. Itu ada seorang pria berjalan menuju lahan kosong di RT 0401 Masnaga, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat untuk memancing. Dia melihat benda mencurigakan di antara semak-semak dekat selokan. Pria itu mendekati objek tersebut dan menemukan bebong wedok. Dia langsung melaporkan penemuan ini kepada ketua RT setempat. Ketua RT segera menghubungi polisi dan petugas kepolisian di lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Mereka melakukan olah TKP. Petugas menelusuri jejaknya dan menemukan bahwa jejak itu mengarah ke sebuah rumah kontrakan yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi. Rumah kontrakan tersebut dihuni oleh keluarga pendatang baru yang tinggal sekitar 2 bulan di lingkungan itu. Ketua RT Nasruddin menjelaskan bahwa keluarga yang tersebut itu nggak pernah melapor saat pindah ke lingkungan. Mereka hidup tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Polisi mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan. Mereka berbicara dengan seluruh penghuni rumah yang terdiri dari sepasang suami istri dan 3 anak mereka. Polisi memfokuskan perhatian pada 2 anak tertuanya, seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun dan adik laki-laki berusia 18 tahun. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa perempuan 20 tahun itu memiliki tanda baru-baru aja melahirkan. Polisi menemukan bukti fisik berupa sirup merah pada pakaiannya, dan setelah diinterogasi intensif, kedua kakak beradik mengakui bahwa bebong yang ditemukan adalah milik mereka. Polisi mencatat pengakuan bahwa hubungan terlarang itu terjadi karena mereka sering ditinggal sendirian di rumah tanpa pengawasan yang memadai. Orang tua mereka gak mengetahui hubungan tersebut. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dalam waktu singkat berkat penelusuran jejak sirup merah dan interogasi intensif. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkannya sebagai tersangka dan diancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Nah, itu dia tadi 3 kasus yang bisa kalian jadikan pelajaran. Kalau kalian punya kakak adik yang beda lawan jenis, sebaiknya kalian sebagai orang tua harus hati-hati sih. Karena ya salah-salah bisa kejadian lah kayak kasus yang ini. Dan kalau kalian punya kasus-kasus menarik yang lainnya dan belum pernah dibahas YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah ya. I'm Jurnal AA, and till next time.